Ada cara ilegal yang kini ditempuh sebagian oknum orang tua demi bisa menembus PPDB lewat jalur prestasi. Praktek pembuatan sertifikat palsu pun menjamur dan kebanjiran permintaan. Aksi ilegal ini dilakukan demi memenuhi persyaratan administrasi dalam pendaftaran PPDB jalur prestasi. Sejumlah persyaratan administrasi dalam proses penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2020-2021 diantaranya mensyaratkan lampiran dokumen akta kelahiran, kartu keluarga, nilai rapor, ijazah, dan beberapa sertifikat penghargaan, serta lomba yang dimenangkan si calon peserta didik baru. Sayangnya persyaratan ini kini berpotensi menimbulkan kecurangan, yakni pembuatan sertifikat palsu demi diterima di sekolah impian melalui PPDB. Kami mencari tahu di lapangan apakah praktek ini bisa terjadi. Sejumlah lapak percetakan di kawasan Senen dan Pramuka, Jakarta Pusat nampak berderet. Tempat ini telah berdiri belasan bahkan puluhan tahun lalu yang kini masih aktif beroperasi. Produk andalannya adalah pembuatan sejumlah sertifikat penting yang sebagian tidak asli. Ketika melintas, sejumlah pedagang aktif menanyakan dokumen apa yang ingin saya butuhkan. Ketika saya menyatakan ingin membuat sertifikat piagam penghargaan lomba untuk keperluan PPDB, saya pun disambut hangat dan diajak menuju sisi dalam pasar pojok. Toko lain yang terlihat sepi dan tutup ternyata masih aktif melayani pemesanan pembuatan sertifikat palsu. Harga dokumen dan sertifikat palsu yang ditawarkan beragam. Akta lahir, kartu keluarga, rapor maupun ijazah bisa dibuat dengan kisaran harga antara Rp500 hingga Rp800.000. Sementara piagam penghargaan dan sertifikat perlombaan kini dijual seharga Rp3 juta, tergantung tingkat kesulitan desain, bahan yang dipilih, serta ada atau tidaknya hologram di dalam sertifikat. Kan kalau apa, kita dapat 1,5. Kurangin bisa, paling jatuhnya 12. Apa maksudnya? Seragamnya? Piagam mahal, piagamnya mahal. Oh iya, karena apa? Dapetnya pakai poly emboss. Cantiknya. Apa itu poly emboss? Poly emboss macam kayak S1 ijazah sih. Soalnya ada poly emboss tuh, Mbak. Jadi pas lagi di tracing nggak iya. Bahannya juga tahu ada aja kan gitu. Jangan salah. Piagam tuh bahannya tertentu. Kemarin orang juga bikin, saya tuh apa namanya taekwondo, misalnya taekwondo, nggak ada saya bilang. Daripada kita ntar ketahuan, bahaya. Jika harga disepakati, layanan pembuatan dokumen dan sertifikat palsu bisa selesai dalam waktu yang terbilang singkat. Tidak sampai 1 jam, dokumen yang diinginkan telah selesai dicetak. Kasus penggunaan dokumen palsu ini telah ditemukan di Solo, Jawa Tengah. Sejumlah pendaftar PPDB SMA diketahui menggunakan surat keterangan domisili atau SKD palsu, sekaligus mengunggah data yang tidak sesuai realita. SMA Negeri 4 Solo misalnya menemukan sekurangnya 2 pendaftar dengan SKD palsu. Kita laporkan kepada cabang dinas, juga yang bersangkutan sudah kita hubungi untuk segera mencabut dari pendaftaran di jalur Yonasi SMA 4. Ancaman sanksi dilontarkan bagi pendaftar dengan dokumen palsu tidak hanya dikeluarkan dari daftar, tetapi juga diproses secara hukum. Barang siapa yang mencoba-coba untuk ngakali SKD, maka tidak segan untuk mempidanakan. Ini yang ini. Nah, sudah clear. Jadi kalau memakai SKD ya SKD beneran. Aksi curang dan manipulatif seperti ini marak terjadi di Indonesia dan bentuk kecurangan pun sangat beragam. Tentu saja ada. Kita sudah dengarkan di 3 tahun belakangan ini yang orang memalsukan SKTM, yang orang memalsukan kartu keluarga, pindah alamat, numpang ke tempat orang yang tinggalnya dekat dengan sekolah favorit, dan gitu. Itu tentunya bisa diakali apalagi di Indonesia ini. Tapi kalau untuk masuknya saja sudah diawali dengan ketidakjujuran, menurut saya lebih baik nggak usah sekolah sama sekali.
Sungguh ironis jika orang tua nekat melakukan kecurangan ketika memperjuangkan hak pendidikan bagi sang buah hati yang seharusnya dilakukan dengan jujur dan transparan. Tim Liputan Trans 7.